Bab 7, Jalankan Aturan Keluarga. Sial, Jordan menyadari itu adalah jebakan yang dipasang oleh Camdens untuk memancingnya. Ryan berjalan lurus ke arah Jordan dan berteriak padanya. Lepaskan pakaian dan topi yang kamu pakai. Dengan ekspresi bingung, Jordan bertanya, apa maksudmu? Pada saat ini, Drew, yang menyeringai, berjalan mendekat. Apa maksudmu? Apakah Anda tahu siapa dia? Dia adalah bosmu. Dia Ryan Dunn, agen umum Uber Eats di Orlando. Ryan mendengus dingin. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan meminta manajer, Claire, untuk meneleponmu. Petik 2. Segera, Claire menelepon Jordan. Jordan, apa yang kamu lakukan untuk memprovokasi Tuan Dunn? Dia sudah memecatmu. Jordan mencibir, karena dia tidak menyangka karirnya sebagai pengantar makanan akan berakhir seperti itu. Sejujurnya, dia senang mengantarkan makanan bawa pulang karena memungkinkan dia untuk bertemu orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan melatih temperamen dan karakter seseorang. Dia ingin mengakhiri karirnya sebagai pengantar makanan dengan sempurna, tetapi si brengsek Ryan merusak rencananya. Ryan mulai meneriaki Jordan, cepat buka bajumu. Aku sudah memecatmu. Pakaian, topi, dan sepeda motornya semua milik Uber Eats. Sejak Jordan dipecat, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakannya. Tentu, dengan ekspresi muram, dia melepaskan seragam pengantar makanan kuning di depan semua orang. Hahaha, dia seperti anjing. Drew tertawa dan bersandar ke belakang. Herman berteriak, tidak ada gunanya. Bukankah kamu sangat arogan barusan? Anda bahkan punya nyali untuk memukul anak saya. Coba lakukan itu sekarang. Jordan adalah karyawan Ryan sekarang dan tidak punya pilihan selain mematuhinya. Dia melepas seragamnya dan melemparkannya ke sepeda motor. Entahlah, kudengar proksimu untuk Uber Eats berakhir tahun ini, kan? Ryan tertegun sejenak ketika dia bertanya, apa hubungannya denganmu? Jordan terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu pergi ke ibu kota untuk membahas pembaruan kontrak lagi. Anda tidak akan lagi menjadi agen umum. Petik 2. Jordan ingat siapa pemilik Uber Eats itu. Kakek Jordan telah menolak usahanya untuk berkenalan dengan Steles beberapa tahun yang lalu. Dengan satu panggilan dari Jordan, Ryan akan menghilang di Orlando. Ryan masih berharap mendapatkan lebih banyak uang sebagai agen umum, jadi dia marah. Kamu pikir kamu siapa? Apakah saya akan berhenti menjadi agen prosi hanya karena Anda bilang begitu? Tahukah Anda seberapa dekat saya dengan bos Uber Eats? Petik 2. Saat itu, tidak ada yang optimis tentang pengiriman takeout, tetapi saya membayar uang tunai untuk menyelamatkannya. Kali ini, saya akan menghabiskan $1 juta. Petik 2. Jordan mencibir dan berkata, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu keluarkan, kamu tidak bisa menjadi agen umum lagi. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Ryan berkata, kamu. Pada titik ini, Nyonya Tua Camden tiba-tiba angkat bicara. Jordan, kamu tidak berguna, jangan menyombongkan diri. Kamu pertama kali menipu Hailey, dan kemudian kamu memukuli cucuku. Hari ini, aku akan menghukummu dengan menggunakan aturan keluarga. Apakah kamu berani masuk? Jordan punuk. Kenapa tidak? Jordan melirik ke pintu masuk Hotel Marriott. Selain Camdens yang bergengsi, ada banyak tamu lain yang hadir untuk menghadiri jamuan makan. Jordan tahu tamu-tamu itu adalah tokoh-tokoh terkemuka di Orlando. Mereka semua adalah pejabat pemerintah, bos mafia, pengusaha, dan seniman yang kekuatannya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Namun, Jordan tidak merasakan ketakutan sedikitpun dalam menghadapi para petinggi ini. Mereka hanya begitu di kota kecil Orlando. Mereka yang kehilangan keuntungan atau kekuatan mereka akan diremehkan. Jordan mengikuti keluarga Camdens ke lobi hotel dengan langkah mantap. Mereka telah memesan seluruh hotel untuk pesta ulang tahun Nyonya Camden tua, dan karenanya, tidak ada orang luar di lobi kecuali server. Setelah Jordan masuk, bahkan server menghindarinya. Nyonya Camden tua sedang duduk di kursi di tengah ruang tamu. Meskipun tingginya 1,6 meter, dia tampak bermartabat dan agung. Bajingan, berlututlah sekarang juga. Petik 2. Jordan melihat sekeliling dan bertanya, mengapa saya harus melakukan itu? Nyonya Camden tua bertanya, 3 tahun lalu, ketika kamu menjadi menantu Camdens. Anda berjanji Anda akan dihukum sesuai dengan hukum keluarga kami setelah Anda mengecewakan kami. Apakah janji itu masih berlaku? Jordan menegakkan punggungnya dan berseru, tentu saja. Petik 2. Oke,
bawa penguasa nagaku ke sini. Nyonya Camden tua memerintahkan, dan Herman segera menyerahkan penguasa naga yang telah dia siapkan sejak lama. Penguasa naga logam yang ditinggalkan oleh nenek moyang Camdens lebih besar dari penguasa biasa. Pada awalnya digunakan sebagai alat ukur, tetapi kemudian menjadi alat untuk menegakkan hukuman keluarga. Setelah dipukul oleh penguasa, rasa sakitnya akan bertahan setidaknya selama 3 hari. Menggenggam penguasa naga raksasa, Nyonya Camden tua berkata, bagus kalau kamu mengakuinya. Seseorang, tampar dia 20 kali. Ya, Herman sudah lama ingin membela putranya dan karenanya dia yang pertama melangkah maju. Namun, Benediktus merebut penguasa naga darinya dengan satu tangan. Bu, aku gagal membawa menantu laki-lakiku, jadi aku akan memberinya pelajaran sendiri. Begitu Benedik memegang penggaris, Sylvie mengambilnya darinya. Aku selalu menjadi orang yang menamparnya. Biarkan aku yang melakukannya. Beberapa dari mereka bersaing untuk memukul Yordania. Jordan, bagaimanapun, tidak mengharapkan Hailey untuk berbicara juga. Dia suamiku. Aku akan melakukannya. Hailey mengambil penguasa naga dengan tangan rampingnya yang tidak pernah dipegang Jordan selama 3 tahun terakhir. 8. Terlalu takut untuk mengakui. Jordan menatap profil samping Hailey yang cantik, tapi dia merasa Hailey mengerikan. Hah? Kamu selingkuh duluan, tapi kamu malah menuduh aku selingkuh. Sekarang, kamu bahkan ingin menamparku. Kamu istri yang baik. Aku sudah menikahi permata langka. Jordan tidak bisa lebih jengkel. Yang mengejutkan semua orang, Drew menyambar penguasa naga raksasa dan berlari menuju Jordan. Anjing, beraninya kamu memukulku. Aku akan menghancurkan wajahmu. Drew kemudian mencoba mengayunkan penguasa naga ke wajah Jordan. Jordan berdiri terpaku di tanah tanpa menghindar. Dia meraih lengan Drew dengan tangan kirinya dan kemudian memutarnya, menyebabkan dia menamparkan dirinya sendiri dengan penguasa naga raksasa sebagai gantinya. Memukul. Wajah Drew dipukul keras oleh penguasa naga raksasa di tangannya. Itu membuat wajahnya, yang sudah mengerikan, terlihat lebih buruk. Semua orang tercengang. Beraninya menantu laki-laki yang masih hidup memukul pewaris Camdens. Nyonya Camden tua berdiri dan berteriak, bajingan. Beraninya kau bertindak seperti anak nakal dan menyebabkan keributan seperti itu di sini. Tanda tanya tanda seru. Apakah Anda tahu berapa banyak pejabat pemerintah ada di sini? Mereka bisa menangkapmu sekarang dan menempatkanmu di balik jeruji besi. Jordan percaya bahwa kata-kata Nyonya tua Camden itu benar. Seringkali, orang kaya berkenalan dengan pejabat tinggi pemerintah, seperti Camdens. Mereka memiliki ikatan dengan tokoh-tokoh terkemuka dari kekuasaan dan status. Namun, Jordan memandang para tamu dan berkata, saya pikir para pejabat seharusnya melihat dengan jelas bahwa Drew adalah orang yang mencoba memukul saya dengan senjata terlebih dahulu, dan saya hanya membela diri. Petik 2. Semua tamu mengenakan pakaian biasa, bukan seragam kerja. Namun, salah satu dari mereka, yang tinggi dan berkacamata tiba-tiba angkat bicara. Namun, kamu baru saja mengatakan kamu akan menerima hukuman sesuai dengan hukum keluarga. Namun, Anda kembali pada kata-kata Anda ketika sudah waktunya untuk menjatuhkan hukuman. Apakah menurut Anda itu sesuatu yang harus dilakukan seorang pria? Petik 2. Setelah orang itu selesai berbicara, orang banyak menimpali. Terbukti bahwa dia memiliki status tinggi. Setelah mendengar kata-kata orang banyak, Nyonya Camden tua tersenyum juga. Jordan berkata, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan hukum keluarga Camden tetapi hanya jika saya telah melakukan kesalahan. Nyonya Camden tua berteriak, kamu berselingkuh di belakang Hailey dan bahkan memukul cucuku. Apakah itu tidak cukup? Jordan melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata, selama 3 tahun terakhir, aku mencintai Hailey dengan sepenuh hati, dan aku tidak pernah berubah hati. Petik 2. Cucu perempuanmu yang selingkuh. Dia check-in ke kamar dengan Tyler di Splendor Hotel kemarin. Anda bisa pergi memeriksa. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, aula menjadi semarak saat para tamu bertukar basa-basi. Tyler, apakah maksud Anda Tyler Collins? Keturunan keluarga Collins. Aku sudah lama mendengar bahwa Camdens berniat untuk membiarkan keturunan Collins menikahi Hailey. Sepertinya itu benar. The Camdens dan Collins memang cocok, tapi Hailey bisa menikah lagi setelah bercerai. Sepertinya tidak tepat baginya untuk berselingkuh, bukan? Petik 2. Tampaknya wanita paling cantik legendaris di Orlando tidak semurni yang dia bayangkan.
Petik 2, Setelah mendengar bisikan orang banyak, Hailey tersipu dan menundukkan kepalanya karena malu. Nenek, semuanya, jangan percaya omong kosongnya. Saya bertemu Tyler kemarin untuk membicarakan bisnis. Seperti yang Anda ketahui, Landmark Realty telah mencoba menarik beberapa investor akhir-akhir ini, jadi saya bertemu Tyler dalam hal ini. Petik 2. Jordan tertawa dan melontarkan komentar, haruskah Anda berbicara tentang bisnis di kamar hotel, mengenakan jubah mandi? Apakah Anda menganggap semua orang di sini sebagai orang bodoh? Tanda tanya tanda seru petik 2. Pada saat ini, seseorang yang dikenalnya berjalan ke aula. Bicara tentang iblis. Itu kekasih Hailey, Tyler. Hei, semua orang di sini. Tyler memiliki gaya rambut yang menarik dan mengenakan pakaian mahal dengan beberapa hadiah di tangannya. Ketika dia melihat keributan di lobi, dia sedikit terkejut. Hailey menarik Tyler segera setelah dia melihatnya. Tyler, menantu dari keluarga kita ini bersikeras bahwa aku berselingkuh denganmu. Cepat, beritahu semua orang bahwa aku pergi menemuimu kemarin untuk urusan bisnis. Tyler membeku, akhirnya menyadari mengapa semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Tyler memelototi Jordan dan berpikir dalam hati, berani-beraninya orang tidak berguna ini yang mengobrak-abrik istrinya mengekspos perselingkuhanku dengan Hailey di depan begitu banyak orang. Petik 1. Sudah biasa bagi anggota kelas atas untuk terlibat dalam tindakan mesum. Namun, perbedaan paling kritis antara mereka dan hooligan adalah bahwa, terlepas dari kesalahan mereka, mereka membangun citra positif untuk diri mereka sendiri. Tyler berkata, semuanya, jangan dengarkan apa yang baru saja dikatakan Jordan yang tidak berguna ini. Hailey dan aku tidak bersalah. Dia datang menemui saya kemarin, hanya untuk mengantarkan dokumen kepada saya. Petik 2. Jordan, kamu bilang Hailey selingkuh denganmu, tapi apakah kamu punya bukti, seperti video atau foto? Tyler malah menanyai Jordan. Tyler tahu bahwa Jordan tidak mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto atau video apapun di hotel kemarin. Satu-satunya video yang bisa membuktikan Hailey menginap di kamar hotel juga dihapus oleh Tyler, yang berhasil melakukannya dengan menggunakan koneksinya. Tyler harus menyangkal dengan keras sekarang. Melihat bahwa Jordan tidak dapat memberikan bukti apapun, Tyler tertawa dan berkata, semuanya, alasan Jordan memfitnahku adalah karena masalah lain. Petik 2. Mungkin kalian semua belum tahu, tapi menantu yang tinggal ini juga bekerja sebagai pengantar barang paruh waktu. Saya memesan takeout kemarin, dan kebetulan diantar olehnya. Petik 2. Namun, dia memiliki sikap yang mengerikan hanya karena dia memiliki Camdens sebagai pendukungnya, dan dia bahkan melemparkan makanan yang aku pesan ke tanah. Oleh karena itu, saya memberinya peringkat 1 bintang. Kebetulan Pak Dun, agen umum Uber Eats, juga ada di sini. Tuan Dun, Anda bisa memeriksa catatan